Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara masih membahas soal gonjang-ganjing, tuduhan atau tudingan soal ijazah Joko Widodo yang sampai saat ini masih terus berlanjut. Dan rencananya memang Roy Suryo yang hadir di pagi hari ini pada pukul 10 pagi nanti akan memenuhi undangan klarifikasi dari penyidik Polda Metro Jaya. Saya masih meneruskan dialog saya bersama dengan Mas Roy Suryo, kemudian ada Prof. Hipnu dan juga Mas Rigen. Saya ke Prof. Hipnu dulu. Prof. Hipnu, setelah mendengar penjelasan dari Mas Roy, untuk sebenarnya permasalahan ini baru pertama kali terjadi besar di Indonesia atau kemudian sebelumnya sudah pernah ada case semacam ini, dan nanti akan seperti apa? Mungkin nggak kemudian pihak kepolisian begitu ya, polisi menyampaikan secara gamblang dan secara terperinci detail hasil laboratorium forensik, ataukah cuma nantinya hanya otentik atau tidak otentik? Akan seperti apa nanti mekanismenya untuk bisa transparan? Itu Mbak. Betul, jadi memang dugaan itu kan 263. Jadi 263 itu ada dua norma, membuat surat palsu atau memalsukan surat. Gitu. Kalau membuat surat palsu itu dari tidak ada menjadi ada. Tapi kalau memalsukan surat itu adalah ada poin-poin yang dipalsukan. Misalkan tadi memang betul, misalkan nanti dalam suatu ijazah itu kan ada kop suratnya, ada tanda tangannya, ada jenis tintanya, ada jenis nomornya, dan sebagainya. Itu akan dilihat semua. Mana titik-titik yang palsu, tidak identik, istilahnya tidak identik. Nah itu yang terkait dengan memalsukan surat, bukan membuat surat palsu. Kalau membuat surat palsu, kayaknya kemarin UGM sudah menjelaskan, kan itu. Wah ini ada dan sebagainya. Nah sekarang terminologi yang kedua, memasukkan surat. Nah, dalam kasus seperti ini banyak Mbak, tapi pelakunya adalah orang-orang biasa. Gitu. Orang-orang biasa terkait dengan surat, dengan akta otentik, kan gitu, dengan sertifikat, kan banyak itu Mbak sekarang abal-abal itu kan. Nah, tapi ini permasalahannya adalah Pak Jokowi, mantan presiden. Ini yang jadi problem kan seperti ini. Dan mendapatkan atensi seluruh Indonesia. Iya, kan ini suatu luar biasa. Belum bicara nanti dampaknya, belum kita bicara integritasnya, belum kita bicara banyak sekali kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Inilah yang saya kira menjadikan problem besar. Memang betul tidak semudah, ini mudah, tapi dampaknya luar biasa. Itu yang menyangkut subjek hukumnya. Kalau yang biasa, subjek hukumnya biasa. Antar orang, memasukkan sertifikat, memasukkan tentang keterangan-keterangan yang lain itu banyak terjadi. Dan itu bisa diuji semua di lab 4 kan itu. Nah, pertanyaannya memang betul. Jadi, karena ini menyangkut masalah suatu orang besar, dan ya mudah-mudahan nanti Baris Krim bisa menjelaskan secara detail. Dan ini saya kira Bang Roy nanti bisa menanyakan kembali kenapa seperti ini, angkanya seperti ini kan itu. Karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu memang setiap saksi, tapi di persidangan ya nanti ya, setiap saksi yang diminta baik oleh penuntut umum, baik oleh penasihat hukum, hakim wajib memanggilnya untuk bisa menjelaskan dari kalimat-kalimat yang sedang diperiksa. Ini yang saya kira objektivitasnya nanti ke sana. Mudah-mudahan nanti objektif sehingga menjadi terang benderang permasalahan seperti ini gitu Mbak. Atau kemudian dengan kata lain begini, membuka forum begitu ya, ketika ada Mas Roy Suryo, kemudian ada Pak Jokowi dan juga beberapa ahli, mungkin tidak masuk sampai ke ranah pengadilan begitu, cukup sampai di pembuktian, klarifikasi lah ibaratnya, mungkin nggak semacam itu, atau kemudian ada hal yang lain begitu untuk treatment untuk yang ini gitu loh, secara hukum. Ya, kalau sekarang itu penegak hukum kan mencoba alternatif penyelesaian yang tepat, cepat. Dan gitu kan, tepat dan cepat. Nah, oleh karena itu seperti sampaikan Pak Bu Megawati, kalau sudah disahkan semua lihat sudah selesai, kan gitu kan. Saya kira ini buktinya ke sana. Jadi kalau sudah diserahkan, kemudian semua pihak melihat dari pihak-pihak yang terkait tergugat sudah clear lah, sudah asli. Kenapa sampai pada suatu tindakan yang lain? Ini yang saya kira suatu yang gampang, tapi karena menyangkut subjek orang besar yang menjadikan seperti ini. Apalagi memang kemarin tidak segera disampaikan. Lupa kalau segera disampaikan mungkin tidak sampai berkepanjangan seperti ini.
gitu Mbak. Oke, jadi sebenarnya bisa lebih cepat begitu ketika bisa segera Iya, disampaikan gitu, biar bisa tidak berlarut-larut begitu ya? betul, sampai Bu Megawati seperti jelas itu sudah masa sepele kok sebetulnya, Iya. tapi dampaknya luar biasa. Ini kalau sampai terjadi seperti itu, Bang. Oke, Karena orang besar jadi. Iya. saya meminta respon dari Barajp dulu deh. Gimana ini sebenarnya kan sesimpel itu aja gitu, ditunjukkan tidak sampai berlarut-larut begitu, tidak memakan waktu, ditunjukkan saja, diperlihatkan kalau memang memang benar kebenaran itu memang nyata adanya begitu. Respon Barajp. Ya, sebetulnya kan ini sudah lama ya apa yang disampaikan oleh Bu tadi. Sudah lama Pak Jokowi dari dia presiden periode pertama sampai periode kedua sampai akhir masa jabatannya kemarin ini dibiarkan dan tidak ada juga dilakukan apa kita atau eh, relawannya atau Pak Jokowi sendiri melaporkan kan. Artinya itu hak pribadi beliau dan untuk menyampaikan memperlihatkan bahwa ijazah beliau itu sudah dilakukan dari beliau sebagai wali kota, sebagai gubernur, itu waktu itu Pak Roy Suryo itu Pak Menteri waktu itu, waktu Pak Jokowi gubernur, terus presiden, dan itu ada proses yang dilakukan tahapan-tahapan baik di KPU ya ataupun di kepolisian untuk mengurus pencalonan beliau. Jadi saya rasa keabsahan itu yang bisa menyatakan apa yang disampaikan Pak Jokowi waktu itu, yang berhak itu saya untuk menyampaikan atau tidak itu saya, atau saya akan sampaikan itu, yang meminta tuh nggak boleh. Apa waktu itu ada rombongan TPA apa ya yang ke rumah Pak Jokowi di Solo, sudah disampaikan waktu mereka meminta ijazah Pak Jokowi ke rumah Bapak di Solo, dan beliau enggan memberikan, memperlihatkan, tapi setelah itu diperlihatkan kepada wartawan. Artinya sekarang proses hukum telah berjalan, telah apa saudara Roy Suryo hari ini apa diminta keterangan atau dipanggil sebagai apa, itu prosesnya penegak hukum lah yang tahu. Untuk tanggapan kita dari Barajp, ikutin saja, dan kalau memang merasa itu salah atau benar, apa salahnya sih kita minta maaf. Ya saya rasa nggak ada ya, kita ini juga sama-sama warga negara yang baik. Pak Roy Suryo juga, apa yang didaung-daung Pak Suryo dan kawan-kawan, Jadi kalau memang dapat keterangan dari unggahan atau pernyataan, ya kita kan manusia biasa ya, tapi kembali lagi kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. jadi Anda menginginkan seorang Roy Suryo ketika memang ada kesalahan begitu meminta maaf secara langsung begitu, atau kemudian di depan publik begitu? Ya, saya tidak sampai ke pernyataan sejauh ini ya, kalau tidak Roy Suryo dan kawan-kawan itu merasa bahwa ini mereka kan mendapat unggahan dari saudara Sandi ya. Nah, itu. Sebelum Justru dia itu yang salah. Dan saya rasa yang disampaikan Bu Mega itu kan saran pendapat yang bagus. Nah, sekarang Roy Suryo dan kawan-kawan, ya kita sama-sama manusia biasa. Roy Suryo ini mantan pejabat, mantan tokoh, Pak Jokowi juga presiden 2 periode. Sebetulnya ini karena ada keinginan untuk menyampaikan ini, mungkin beda caranya ya. Saya rasa hal-hal seperti ini tidak perlu diulangi lagi lah. Cukup sampai di sini buat pembelajaran. Nah, sekarang apa yang dihadapi ya hadapin aja dulu ya. Tapi ya jangan terus kita seolah-olah kita menyatakan diri kita betul, benar. Ya seperti apa yang dikatakan Prof. Hipnu tadi ya, itulah proses hukumnya. Nah, saya dengar ya berapa hari ini
ya jangan kita ego ya saling. Jadi saya rasa Pak Jokowi juga mantan kepala negara, mantan presiden ya. Mudah-mudahan ya beliau, tapi bagaimana itikat baik dari kawan-kawan lah. Itu saja Oke. saran pendapat saya bagi kawan-kawan yang masih belum puas. Oke, silahkan Mas Roy. Iya. Mas Roy. Saya kira nggak apa-apa kalau real ya, itu artinya siapa tahu ya, justru misalnya Kalau ada apa- memang ada kekeliruan kalau ada kekeliruan bukannya Anda bersedia untuk bukan menyampaikan kalau permintaan maaf? kekeliruan, tapi insya Allah kalau memang itu yang kami teliti ya, jelas-jelas itu adalah fake document ya. Ternyata kalau ternyata yang diunggah yang diunggah oleh Sandi ya itu. Oke. Nah ternyata kalau misalnya Sandi mengunggah dokumen yang salah, dia juga harus yang minta maaf. Tapi kalau ternyata dokumen itu ternyata yang salah adalah yang punya Pak Jokowi, ya Pak Jokowinya juga harus minta maaf, gitu. Kan clear aja, kita kan katanya semua equality before the law, semuanya sama di muka hukum. Tapi juga demikian juga ketika pemeriksaan ini, juga sekali lagi saya sampaikan dari Pak Ahmad Kosinudin ya selaku tim kami itu juga mengatakan ini benar-benar pemeriksaan yang di luar batas gitu loh. Kenapa di luar batas? Ya karena baru pada tahap klarifikasi saja undangan itu sudah sampai saksi itu diperiksa ibu-ibu loh ini ya, Bu Kurnia tuh dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam gitu kan. Udah kayak sifatnya udah kayak tersangka saja gitu ya gitu kan. Jadi artinya tidak clear, sedangkan yang pelapornya itu Mbak, itu baru melaporkan dan hanya 2 jam kemudian katanya sudah cepat sekali gercep dan belum ada satu saksi pun dari pihak pelapor itu yang diperiksa. Gitu. Kalau ada imbang dari mereka juga diperiksa, kemudian misalnya semua dokumennya juga ditunjukkan. Sekali lagi saya mengatakan terima kasih kepada Ibu Mega, Presiden kelima kita yang masih masuk pada golongan orang yang waras ya di Republik ini, yang kembali mengungkapkan pendapat. Saya kira pendapat waras ini perlu Mbak diikuti oleh kader-kadernya gitu ya. Gitu. Jadi menurut Anda penyidik juga perlu juga memeriksa seorang Sandi begitu yang juga. Oh iya. Anda kan Betul, dari unggahan itu. karena kan dia itu yang menampilkan dan saya baru bergerak setelah ada postingan dari Sandi pada tanggal 1 April itu. Tanggal 1 April 1 April. Itu dia posting itu di X, di X. di Twitter, dan kemudian Waktu itu unggahannya semua seperti apa? unggahannya adalah dia mengatakan bahwa biar lebaran Anda tenang gitu ya. Inilah ijazah yang asli, dia bilang gitu. Oke. Nah, itulah kemudian kenapa Dan kami meneliti itu? dari dasar unggahan itulah kemudian Ya, karena unggahan itu lebih maju dari fotokopi yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Kehutanan, Pak Sigit Sunarta, yang masih berupa fotokopi hitam putih. Ini berwarna. Jadi, kalau ini berwarna ini menarik untuk diteliti. Dari situ kita kemudian Jadi awalnya Anda meneliti yang dari kehutanan dulu? yang dari kehutanan karena itu sifatnya fotokopi itu nggak bisa diteliti. Oke. Itu kan fotokopi hitam putih dan ada beredar video, dan dia ketika kami datang ke Jogja waktu itu juga tidak menunjukkan lagi gitu loh. Aneh gitu, Pak dekannya nggak mengatakan langsung aja nanti dari yang bersangkutan langsung. Akhirnya kami dapat skripsi. Justru ketika dapat skripsi itu Mbak, kami bisa sampaikan skripsinya karena itu primary evidence ya, dan itu skripsi nggak bisa dikatakan salinan gitu ya. Itu skripsi resmi yang disimpan di Universitas Gadjah Mada. Disampaikan oleh siapa waktu itu? Sampaikan oleh wakil rektor. Kepada Anda? Iya, dan saya Dr. Reswan, dan itu kita periksa dan disitulah kita menemukan banyak sekali kejanggalannya, tidak ada lembar pengesahan, tidak ada nama Kasmujur dan lain sebagainya, dan satu kesimpulannya Mbak, sepele saja. Tidak ada nama Tidak ada nama dosen pembimbingnya, nggak ada. Pak Kasmujur nggak ada. Di lembar? Di lembar di dalam skripsi itu. Kan aneh gitu. Yang namanya dosen pembimbing, meskipun itu bukan dosen pembimbing akademik ya, misalnya ya, meskipun itu dosen pembimbing skripsi, meskipun sekarang ada juga kayaknya ada sinkronisasi. Tadinya dosen pembimbing skripsi loh ya, terus sekarang dikoreksi jadi oke lah. Tapi tidak ada lembar pengujian, dan kesimpulannya kita jelas. Kalau dari sebuah telur yang busuk, anggap aja skripsi ini busuk, tidak mungkin menghasilkan hewan atau ayam yang bagus. Jadi nggak mungkin ada ijazah yang bagus, ijazah yang benar kalau dari skripsinya seperti ini. Kalau nanti misalnya ijazahnya itu dinyatakan otentik gitu, atau misalnya dia asli gitu ya, skripsinya kayak gini kok bisa ijazah asli? Biar masyarakat yang menilai. Apa langkah yang akan Anda lakukan selanjutnya? Ya, Ketika memang nanti memang pihak kepolisian mengatakan ini otentik. Kalau otentik kita lihat dulu keterangannya. Saya tadi sampaikan kan, detailnya seperti apa. Kalau ternyata polisi juga tidak menampilkan ijazah yang asli menurut itu kan masyarakat juga bisa nilai nanti. Oh asli, sama nggak dengan yang diposting? Ternyata kalau sama, ya berarti kami juga menganalisis subjek yang sama gitu. Tapi kalau ternyata itu beda, nah ini masuk ke pasal 32 atau 35, ada seseorang
yang namanya Sandi itu ya, itu yang kemudian sempat memposting sesuatu yang dianggap asli padahal tidak asli. Masuklah itu harusnya dia yang kena pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Oh, gimana Prof Hipnu? Ya. Anda melihatnya dengan penjelasan ini agak sedikit kompleks ya. Betul, betul Mbak. Jadi apa yang disampaikan Bang Suryo, ini penyidik harus hati-hati. Ya, Jangan sampai istilahnya ada kesesatan objek, sip. Oke. mistake, kesesatan objek. Jadi objek yang diperiksa itu objek yang keliru misalkan gitu loh. Ya. Bukan yang asli, ya ini terjadi kesesatan. Nah oleh karena itu memang harus jeli nih. Sebetulnya yang dikaji itu yang mana? Karena dalam ilmu hukum itu harus bisa kesesatan tentang objek, kesesatan tentang orang. Orangnya keliru misalkan namanya sama, Persona. itu berbeda. Tapi juga demikian juga ini kesesatan objek menurut saya. Ada mistake yang diunggah ternyata tidak betul. Yang betul adalah yang dibawa Jokowi. Nah ini problem besar nanti. Makanya saya kira nanti penyidik juga harus hati-hati. Sebetulnya yang jadi problem itu yang dibawa Pak Jokowi, apa yang diunggah. Yang diunggah betul tidak. Kalau itu analisnya ke sana berarti selama ini ada mistake, kesesatan tentang objek dalam suatu penyelesaian perkara. Oke, Harusnya dan nanti akan seperti objeknya apa sama. ujungnya ketika Ya, siapa yang mengunggah tadi, yang di objek tadi, objek yang dikaji oleh masyarakat tadi, Mbak itu. Ternyata objek yang keliru, misalkan seperti itu. Itu nggak bisa dijadikan sebagai alasan. Jadi yang jadikan objek yang sekarang diuji lab itu yang asli. Ya. Sejauh mana keaslian lagi yang dipertanyakan Bang Roy kan seperti itu. Ya. Ini saya kira penyidik harus catatan tertentu ini tidak menjadi suatu problem di persidangan yang berlari-lari lagi. Karena dua objek yang berbeda dalam objek asli dan objek yang unggahan. Kan itu. Mana yang primer, mana yang sekunder. Yang primernya kan di bawah, yang sekundernya ini yang jadi perdebatan terus mengalir terus gitu Pak. Ini yang saya kira harus hati-hati dalam menilai ini, jangan sampai nanti terjadi obskur dalam suatu pemeriksaan perkara. Dimungkinkan nanti akan ada membuka opsi mungkin akan ada undangan klarifikasi juga kepada seseorang yang memang waktu itu mengunggah. Iya, harus menurut saya. Bagaimana Prof Hipnu Anda menilainya? Iya. Dalam hukum pidana kan mencari kebenaran material, Mbak. Kebenaran yang sebenar-benarnya. Sehingga semua yang mengetahui keadaan terkait dengan dugaan ijazah, semua harus dipanggil diklarifikasi. Gitu. Oke. Terakhir saya mau apa yang harus dilakukan oleh polisi? Jangan sampai kemudian ini berlarut-larut, termasuk juga soal kehati-hatian, Prof Hipnu. Ya, ada dua dimensi ya terkait dengan tadi Bang Fel menyatakan kan delik aduan. Siapa tahu ini selesai kan itu, bahwa ternyata apa yang dilakukan keliru. Boleh itu clear karena namanya delik aduan sampaikan Pak Jokowi itu kan delik yang diteruskan atau tidak tergantung pada pengadu. Oke. Itu yang pertama. Tapi kalau delik terkait dengan laporan ini menguji tentang ijazah asli ya berjalan. Berjalan karena itu laporan masyarakat yang merupakan delik umum. Delik umum itu tanpa ada pencabutan terus berjalan untuk menguji keabsahan. Tapi dari diskusi hari ini saya melihat ada dua sumber pokok, mana yang asli, mana yang tidak, yang jadi subjek pembicaraan yang mana. Ini yang saya kira harus sinkronkan, sehingga harus teliti betul-betul siapa yang sebetulnya bertanggung jawab atas kasus ini, menjadikan suatu perdebatan panjang. Oke, terakhir untuk Bang Rally. Ya. Bagaimana? Ya, kita apa tadi yang disampaikan oleh Prof Hipnu, apa ya, saran dan pendapat hukum beliau itu sudah dikemukakan bahwa aparat penegak hukum itu adalah proses yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum, dan untuk kawan-kawan ya Roy Suryo dan kawan-kawan ya ikutin aja proses hukumnya, yaitu aparat penegak hukum. Dan kalau ada itikat baik mengenai yang asli atau tidak asli itu, saya rasa hal manusiawi ya, kalau Pak Suryo bisa juga nanti menyampaikan permintaan maafnya, baik secara lisan, elektronik atau, dan kalau apa namanya proses hukum, kalau kita sudah serahkan kepada pihak kepolisian ya, jadi untuk pembuktian atau di persidangan itu adalah menjadi ranahnya penegak hukum. Betul. Itu aja. Ya. Oke, terakhir Mas Roy, apa yang ingin Anda respon? Jangan memframing ya gitu. Artinya
seolah-olah dikatakan yang salah. Jelas nanti yang salah itu adalah orang yang memposting objek yang tidak benar. Kalau ternyata itu benar, ya kami bertanggung jawab gitu ya terhadap analisis kami. Karena yang kita posting ternyata itu sama dengan yang ada di kepolisian. Jadi kan ini clear. Kalau clear yang kita periksa sudah benar. Tapi kalau ini ternyata kemarin salah. Nah justru orang yang salah itu yang kemudian harus minta maaf. Tapi kalau ternyata hasil dari kepolisian. Tapi berarti Anda juga tidak mau minta maaf begitu? Bukan, maksudnya gini. Yang salah harus minta maaf. Anda itu tidak setuju. mengaku salah. Karena yang kami periksa itu. Menelisik dari data yang salah. Bukan, karena data itu dikatakan asli. Oke. Iya kan, orang yang dan dia sempat mengatakan ini data dari sumber yang otentik, sumber yang dipercaya gitu. Setelah ketemu di salah satu podcast baru dia ngaku itu nggak dapat dari Pak Jokowi asli. Saya langsung bilang, nah Anda berarti nyebar hoax kalau gitu yang terjadi, gitu kan? Gitu karena kalau itu tidak benar. Tapi oke lah, kita lihat saja nanti Mbak. Gitu. Artinya kami tetap menyampaikan ini berdasarkan ilmu pengetahuan dan kali lagi ini berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Masyarakat harus tahu. Apalagi ijazah itu adalah bukan yang dikecualikan menurut dari undang-undang itu dalam pasal 17 ya clear betul kalau itu dan bukan termasuk dalam Undang-Undang Nomor 27 pasal tahun 2022 itu bukan termasuk perlindungan data pribadi. Tidak ada data pribadi apapun seperti misalnya NIK dalam KTP dalam ijazah itu. Apalagi di skripsi. Skripsi itu adalah bahan publik untuk kemudian diketahui dan skripsi itu yang kami periksa adalah primary evidence. Kalau itu nanti dikatakan, oh skripsinya bukan yang itu. Nah satu lagi berarti yang telah memberikan bukti yang tidak benar, yaitu UGM. Makanya kan ini ada gugatan juga terhadap UGM, termasuk gugatan kepada Pak Kasmujo, yang dia mengaku tadi katanya dosen pembimbing skripsi, ternyata kemarin mencoba sekarang digeser, dikoreksi menjadi dosen pembimbing akademik, padahal jelas betul yang dikatakan tahun 2017 dulu oleh Pak Jokowi, dia adalah pembimbing skripsi. Gitu. Jadi kan kalau pembimbing skripsi harusnya ada di skripsi. Jadi kenapa saya harus mengatakan skripsi? Karena kalau skripsi itu 99,9% ya itu kami benar-benar meriksa dari primary evidence. Kalau ijazah oke lah, kalau itu dikatakan ijazah, oh itu bukan ijazah yang asli. Meskipun itu kami percaya tadinya oleh Sandi. Tapi kalau itu ternyata nanti dari tempat Pak Jokowi itu yang asli, nggak apa, harus dipublish. Sehingga dengan demikian hasil dari publikasi itulah yang kemudian boleh jelas dan kita boleh meneliti. Karena dia adalah tokoh publik, pejabat publik, dan kita adalah warga akademisi, warga yang melihat itu secara saintis, dan pernyataan bahwa palsu tidak palsu, Mbak. Sekali lagi, inilah pernyataan akademik, pernyataan ilmiah. Ada yang namanya fake, not fake. Ada yang namanya match, mismatch. Ya. Jangan kemudian itu, oh itu palsu, itu melanggar. Enggak, ini adalah definisi dalam ilmu pengetahuan. Oke, Anda siap untuk menempuh? Oh iya, harus. Kalau semua siap, harusnya itu akan bagus. Tapi kalaupun tidak, ya ikuti saja saran Bu Mega, tampilkan saja. Selesai gitu dan itu disampaikan oleh Bu Mega kemarin ketika launching buku secara ilmiah di BRIN. Jadi saya kira ini dalam kajian ilmiah juga gitu. Oke, baik, kita akan tunggu bagaimana kelanjutan dari kasus ini dan juga undangan klarifikasi yang nanti Anda penuhi di penyidik Polda Metro Jaya. Terima kasih Mas Roy Suryo telah bergabung bersama kami. Kemudian Prof Hipnu, terima kasih. Dan juga Bang Reli, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-bapak. Assalamualaikum, selamat pagi.